Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungoki, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? Wih, Rindo, kan mau udah. Ini sambil nungguin dirimu aku nggawe kopi. Cobain. Delok. Tak buka sih. Ambune. Enak iki. Piye? Istimewa jos. Iki kopi Kaliangkrik. Wis ket mau. Aku nunggu dirimu 3 jam, kopi ini 6 jam. Sorry Pak, aku pas acaran dilalah kebetulan. Sibuk ya artis ya? Ya biasa Pak, aku nangani Sugeng Enjang di mana-mana Pak. Wih, Terus sudah mampir ke rumah ya. Sip. Tapi di Ngapura aku nggak kopi sih mau. Nggak apa-apa, ora apa-apa. Aku malah seneng ini. Woi, halo. Sugeng Rawang dan FJN TV barengan saya Mas Angga Let's Go aja. Sampai 40 menit ke depan nanti tentunya dalam program obrolan menarik, unik, eksentrik, menggelitik, dan tentunya rada ngelantur tapi tetap inspiratif. Bareng bintang tamu saya Mas Rinto perihal kopi sampai 45 menit ke depan nanti. Di mana kalau bukan di Sugeng Enjang. Karena dengan kopi ini aku mampu membranding daerahku, Mas. Aku yakinkan ke mereka kopi ini potensial dan berapapun panenanmu akan kuambil. Kita ketika masuk ke dunia usaha, kita sudah tahu ya kalau itu akan siklusnya tuh kayak grafik naik turun. Halo Mas. Halo. Sorry di ngepuro tenan aku. Santai. Padet aku wah. Saurane aku iso ngopi mau. Ngono ya. Lho ambune nak tenan tekan aku nggo maskernya ambune tetep maser ngono lho. Luar biasa ya. Biasanya sedino ngopi ping piro, Mas? Aku biasanya orang ngopi Mas. Orang ngopi. Tapi setelah ini nanti aku bakal ngopi bentino. Iya. Tenan ya. Tenan pasti. Wah ambune enak tenan. Tajak ngopi. Nah iki ngene lho. Makanya aku waktu jauh-jauh hari telepon tak jak nang omah. Aku ada beberapa sing pengen tak takoke Mas. Apa? Sampean kan nek istilah Magelang kan wong kopi. Ya kan. Itu sejak kapan saja nih menggeluti kopi sejak kapan? Oke. Aku dan teman-teman petani di Kaliangkrik nanam kopi sejak tahun 2012. 2012. Aku ingat pertama kali nanam itu 4 Desember 2012. 2012 sudah okay. Mulai nanam. Waktu itu kita belum tahu kopi bakal se-booming ini. Ikhtiar ada lahan, kelihatannya kok cocok untuk kopi, ya udah tanami kopi we. Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya kita bisa minum kopi. Gitu. Soalnya setahu aku ben kopi ya brandnya memang kapal kero kayak. Kapal kareng gitu kan ya wis panas wi. Beda ya. Iki sing bener-bener kopi ngono ya. Ya niki sing bener kopi saka Magelang. Gila Magelang duwe kopi luar biasa. Magelang. Iki brandnya apa Mas? Iki aku jenengi kopi Arabica Kaliangkrik. Kopi Arabica Kaliangkrik. Jadi sok kadang tak gawe basa Jawa. Kaliangkrik Java Coffee. Kaliangkrik Java Coffee. Iki basa Jawane. Nek kali iki kan river ya. Nek angkrik iki jawab basa Inggris. Wis mosok angkrik river kan Kaliangkrik Java Coffee, Arabica Java Coffee. Iki sing tak ambil apa? Arabica. Iki Arabica, aku duwene Arabica. Jadi omahku dhuwur. Oh, di ketinggian. Ketinggian berapa Mas? Omahku ki 1.300 dari permukaan laut. Nek kebun-kebun sing atas itu sampai 1.500, 1.600. Oke. Jadi aku ki wong gunung. Tapi ya salah. Gunung Sumbing. Wong gunung tapi hasilnya lho, ngeri lho. Karena uripe nang rata-rata nang gunung, nang pegunungan ke Arabica. Lah mau nek balik mau karo kanca-kanca akhirnya terus terjun ke dunia kopi itu idenya sekondi. Idenya sebenarnya tempatku itu dulu petani mbako ya, mata pencahariannya itu sumber utamanya dari tembakau. Petani tembakau, tapi ternyata
kesini tembakau itu tidak begitu menguntungkan untuk petani. Nah, terus beberapa temanku dulu di daerah Jawa Barat iki di kebun kopi padahal daerahnya mirip. Ya wis, aku tak coba-coba nandur kopi. Awalnya itu sih pengen ganti tanaman tembakau jadi tanaman kopi. Itu lahannya gede Mas ya? Lahannya ya petani-petani pribadi. Lahanku, lahannya Pak D, lahannya Tonggo kabeh udah mulai ditanami kopi 2012. Nek Mas Rinto Dewi itu ada berapa luas lahan? Tempatku kurang lebih ya mendekati 3 hektar ini. 3 hektar. Nah, yang punya aku. Gue bal-balan yang kemeng. Tapi nggak satu blok. Oke. Misalkan kono kini. Jadi ada berapa ada 8 titik yang punya aku. Nah, petani lain juga nanem padha wae. Ana sing nang ngisor, nang dhuwur, nang kiwon, nang tengen desa. Iki rasane nak kok ngene iki nek didol yo piro Mas? Regane piro kisaran piro? Nek aku Arabica iki jualnya isi bentuk green bean masih hijau ya. Jadi nek natural yang kayak kita minum aku jualnya 125 per kilo green bean-nya. Oh iya murah ya. Aku bayangkan wah ini jutaan enak kok ngene ngono. Aku cepet sugih ya. 125 lur 100 selawi sekilo. Ya green bean. Nek sing wis di roasting kayak gini 200 gram kali angkrek aku jualnya 70.000 per 200 gram. Oh per 200 gram. Biasanya nek ada luwih akeh kan luwih murah ya. Misal per kilo berapa sih? Per kilo ya untuk teman-teman Magelang aku jualnya 250. Oh, murah banget. Untuk teman-teman Magelang. Oke. Selama ini sih nganggo gede-gede Magelang akeh ya. Teman-teman Magelang yang pernah ngambil yang rutin ya kayak Oisi Pen. Mas Omes Senopati. Terus Aigo, Kofitografi dan teman-teman lain Dewan Mbak Eki. Ya serangkai yang biasa diambil Mas Beki. Pernah juga Mbak Maya ngambil. Oh Maya Oksenia, itu koncoku. Temanmu kental. Terus yang bedanya Mas, kan hampir semua nek wong sing ngombe kopi bukan penikmat ya. Wong ngombe kopi pesen Arabica rasanya ngomong wae. Kecut tok. Sing bedake dengan Arabica yang lain. Nek Arabica kali angkrik sing teman-teman bilang ya aku rasakan ki jarine nek kali angkrik iki mendeskripsikan kaya rujak. Jadi nano-nano ono kecute, ono pedese, ono manise. Nah, mereka mendeskripsikannya kayak rujak ya. Biasanya kan kayak tanaman kopi kan menyerap tanaman di sekitarnya. Masih ada tembakonya? Tembakau masih ada. Berarti berarti tetap ono rasa tembakau ya. Tetap ono mambu tembakau ono terus tembakau tobikone metu. Ya kalau sing paling sering ya kayak normal coklat, gula aren gitu, kandungan tanah. Iki sinaune saka ndi Mas? Nah, aku sinaune yo sinau ngerawat ngono lho. Sinau merawat budidaya terus pasca panen tuh paling banyak dibantu anak-anak komunitas kopi Magelang. Terus ya aku dolan ring petani Temanggung, petani Wonosobo. Oh, visit ya. Yo kaya ngangsu kawruh sinau sing karo sing wis mlaku dhisik. Ya karena saiki kan zaman digital ya nonton YouTube, maca berita online. Ya sing iso dilakoni sing selain itu dibantu wis mulai beberapa temen lain daerah tuh dateng. Kan mesti nggawa ilmu ya aku takut sinau bareng. Mas Rinto. Ya. Aku kelingan 3 hektar tadi ya luasnya ya. Oke, kebonku ya. Kebon ya. Selain kebon tok iki ono apa ya Mas nang kebon Mas Rinto? Selain bisa kopi mesti disuguhkan apa gitu di situ, kafe kayak atau apa? Ya bener, kalau di tempatku selain perkebunan kita tuh fokus di 3 hal. Yang pertama budidaya di kebun, yang kedua pasca panennya pengolahan, terus yang terakhir kita di rumah itu ada tempat kayak coffee shop gitu, jadi bisa ngeliat pohon kopinya, bisa ngeliat pengolahannya, dan di situ kita bisa minum kopinya. Kalau view-nya ya di situ Gunung Sumbing, terus ini hamparan kebun, ya pohon-pohon endemik sing ono nang kono. Jadi bayar nggak Mas? Bayar nggak masuknya? Enggak. Nah nyedonya bayar. Minumnya yang bayar. Minumnya yang bayar ya. Kalau kita main-main
ke kebun selama jadwal aman silahkan gitu kan. Bahkan beberapa memang kadang pengen main kebun terus ngopi gitu kan. Aku bayarnya paling ketika event-event tertentu Mas. Jadi kadang aku ngadakan event kayak edukasi kopi gitu. Jalan-jalan ke kebun terus mereka praktek metik, nanem, terus praktek pasca panennya, ngolahnya. Nah, nanti terakhir kita diskusi sambil ngopi di coffee shopnya. Biasanya kalau misal pengunjung umum ya, aku pengen perlu misalnya, aku pengen ngerti pengolahannya, pengen ngerti segala macamnya di kebun itu melalui kan ada beberapa sarana agar pengunjung juga nggak merasa bosen dengan kebun dok. Pada saat nyeduh ngitungnya Mas, maksudnya per gelas berapa atau? Kalau minum di tempatku ya aku paling satu seduhan itu natural tuh tak jual 12.000 di rumah. Itu berapa orang? Ya bisa 3 orang ya. 3 orang, murah ya. Wes untuk pemandangan, ngopi nang pinggir kebun, ilmu sing ra regane lho. Wow. Terus Mas, kopi Arabica nek dicampuri gula kok ora enak ngopi? Selera ya, tapi nek aku enak tanpa gula sih. Biasanya nek Arabica dikasih gula tuh tambah kecut. Oh malah tambah kecut? Tambah kecut. Nah, aku rasanya kayak gini loh Mas, misal aku minum kopi tak kasih kopi Arabica tak kayak gula, kira rasanya Arabicanya hilang loh Mas, khas dari tempatnya itu sendiri kok. Iya, malah kayak ngombe gula ya. Iya, jadi minum kopi tapi minum manis. Minum manis, mending air putih kayak gula gitu. Oh iya. Waduh wae. Tuku sing instan loh. Mas, sing berkunjung selain Magelang dari mana saja yang datang? Sing berkunjung kompleks Mas. Tamu-tamu sing nang omah kuwi aku nggak nyangka ternyata sampai dari luar Jawa juga. Kemarin dari Muara Enim, dari Medan, dari Kalsel, dan terakhir tamu itu kalau luar Jawa Sampit. Madura. Sampit ki itu Kalimantan. Nah, daerah Jawa Timur sing wingi rene Pasuruan. Nek sekitar Magelang, Semarang itu kayak sudah rutinitas harian. Jadi penasaran pengen ngopi nang pinggir kebon, delok wite, iso ngopi, bahkan nang tempatku nyeduh sendiri itu boleh. Ada meja bar gitu, mereka ada basic bisa nyeduh ya silahkan, terserah mereka. Tapi ada takarannya ya atau? Iya pasti rata-rata ada takarannya kalau ya satu porsi lah. Nah anak-anak enggak boleh Mas ngopi? Boleh, aman. Usia berapa? Anakku dari usia 2 tahun tanai kopi. Supaya apa? Leo biar mereka tahu bahwa kopi tapi sebenarnya aman ya untuk Arabica. Yang penting kopi murni buat beberapa dokter. Justru kan malah untuk kesehatan tuh kopi itu. Menurutku aman malah tanpa gula. Dan usia berapapun aman. Bahkan temanku itu dari pertama kali dia bisa makan itu udah diicipi kopi. Malah bagusnya anak-anak kecil dikasih kopi murni kayak gini, dia tahu aslinya kopi. Jadi kalau orang dewasa kan kadang wah kurang gulane, amarganya dari awal kopi bergula. Tapi dari kecil kok wis kopi murni kayak gini, dia mau tahu rasa-rasanya kopi sing asli kok yang ngopo. Ana kendala nggak Mas? Maksudnya kendala sing pernah mau? Kendala ya ada. Pas pengelolaan itu ya cukup banyak. Selain faktor cuaca gitu. Selain faktor alam ya. Selain faktor alam itu kebetulan hampir sekecamatan Kaliangkrik, desa-desa di sebelahku itu kalau panen dibawa ke rumah dulu. Prosesnya di rumahku hampir semua lah, katakan 85% sampai 90% petani kuwi hasil panennya diserahkan kepadaku untuk diolah. Nah, kadang di situ aku modalnya kan cukup besar sih, ya. Beberapa ratus juta malah ketika musim panen raya itu, dan biar petani semangat aku harus bagaimana mereka begitu panen terbayar. Sementara kalau kopiku kan kering, aku resting, aku jual 5 bulan kemudian biar kualitasnya bisa maksimal. Sementara kalau petani begitu panen mungkin besok, lusa, maksimal seminggu uangnya kasih. Tapi tantangan ini asik sih. Tantangannya berarti di aku bagaimana golek modal, petani iso tercover panenannya biar mereka semangat ngerawat pohon. Pernah orang balik ngono, suwi modalnya balik?
Kalau nggak balik modal, enggak sih, enggak sih, karena tempone ya. Aku melihatnya itu sebagai invest kan, karena 5 bulan, 6 bulan kemudian pasti laku gitu. Dan itu memang trikku ben kualitas kopi ini terjaga. Sajane begitu kopi kering tak jual ya bisa, tapi nanti kualitasnya kurang bagus. Tadi ngomongin kopi, pemasaran kopi selain di Magelang tadi kan ada Aigo, ada di kafe-kafe di Magelang, keluar Magelang mungkin luar Jawa, luar kota, luar negeri bahkan wis tahu. Kalau pemasaranku untuk nasional, aku yang belum pernah kirim green bean itu hanya di Pulau Papua. Di Papua. Kalau Sulawesi, Makassar, Kalimantan, Medan, apalagi Jawa itu alhamdulillah rutin. Oh, ada, masih rutin ada. ini ya. Bahkan kadang kita pernah kirim ke Gayo. Di sana kan kalau produsen, itu keringetku sak jagung-jagung. Tapi gimana? Feedbacknya bagus gitu kan. Mereka bahkan nggak nyangka dengan umur produksiku kayak 9 tahun gitu kan, kualitasnya bisa dijaga. Dan mereka ngasih ya salut gitu. Mereka pengen icip-icip kopi dari Jawa. Milih kopi Kaliangkring dan cocok. Mereka ngambil lagi. Soalnya gini loh Mas, image kopi Magelang itu ya wis mung dadi kopi sekunder kan. Aku itu pengen ya kayak Mas Rinto mungkin tergerak kan ya. Iya. Punya ikon. Bahkan Indonesia sendiri kan kayak kopi ya kopi Bali, kopi Gayo itu kan sing mengikon melegenda sampai sekarang. Magelang iki kok angel ngono ngopo? Padahal jelas loh, maksudnya aku mengicipi enak. Ya itu kemauan pelaku kopi di hulu sebenarnya ya, para petani, para prosesor pengolah pasca panen ki fokus nang ndi. Pemerintahan ada campur tangan? Pemerintah alhamdulillah sampai hari ini support moral dan doa ke kami. Support moral dan doa. Ya. Masa nggak ada edukasi untuk Mas kopimu tak gawe ikon di Indonesia nih, kopi Kaliangkring. Kalau edukasi ada lewat kecamatan itu ya kayak penyuluhan ke petani bagaimana membuat pupuk, perawatannya pohon kopi, ya itu pasti ada. Mas ngomongin pemerintahan tadi, support pemerintah. Nah sebagai Mas Rinto sebagai petani kopi bahkan produsen, apa yang menurut Mas Rinto ya pemerintah itu harus melakukan apa gitu supaya bisa sampai ke sana dan nama kopi ini besar kayak yang lain? Menurutku biar kopi di Magelang ini semakin tambah banyak dan tambah berkualitas, memang pemerintah itu harus hadir. Hadirnya yang menurut aku penting itu adalah dalam 2 hal. Yang pertama, pengembangan SDM petani dan pengolahan pasca panen. Ben mereka itu iso fokus bagaimana merawat budidaya tanaman kopi sing bener. Karena di Kaliangkring pun tanamannya itu masih banyak sing dirawat urung maksimal loh Mas. Isih ono beberapa PR. Nah, yang kedua, saprodinya, sarana prasarana pendukungnya itu sesuai kebutuhan gitu. Nek petani ki sakjane butuhe apa to, pengolah ki misalkan gunting potong, kebutuhan mereka ya. Kebutuhan fundamental, misalkan prosesornya ya moisture meter, pulper, haler sing langsung berhubungan dengan kopi untuk menghasilkan green bean. Nah, mungkin kayak mesin-mesin roasting ki belakangan lah. Ben petani itu iso fokus menghasilkan produk berupa green bean. Karena kan nanti pemasarannya bisa lebih luas, teman-teman kedai iso ngambil, luar daerah ngambil. Bahkan kalau ekspor itu pun bukan ekspor roast bean, tapi ekspornya green bean. Tapi memang Magelang untuk berbicara ekspor itu masih panjang. Karena biasanya ekspor tuh butuh barang sing banyak, tur yo continue. Sementara di tempat kita tuh sudah baru mulai ada, yo rada oke, tapi nek continue per bulan 2 ton 3 ton belum sanggup. Nah, itu memang yo PR di pemerintahnya ada, PR di petanina ya ada. Ya support dari pemerintah tetap ada dalam bentuk misalkan kayak pelatihan untuk petani pinter. Beberapa alat sudah mulai ke petani-petani di daerah Magelang, walaupun kami harapannya iso merata lah, dari pucuk Merapi, Merbabu, Sumbing, semua bisa mendapatkan akses bantuan dari dinas. Itu yang dibutuhkan untuk saling support ya. Tapi kalau personal Mas, kira-kira modal sing
butuhkan sama persiapannya itu apa aja Mas Rinto waktu itu? Nek aku untuk nanam nih modalnya ya lahan dan bibit dan pupuk gitu kan. Nah, yang pupuk ini yang memang petani juga butuh support, karena sekarang pupuk itu selain langka ya mahal, mereka harus pintar membuat dan dapat subsidi. Terus kalau untuk pasca panennya, aku sebagai pengolah yang biasa disebut kopi, ya aku butuhnya alat-alat produksi dan modal uang gitu. Nah, modal uangnya itu tanggung jawab aku gitu. Karena apa? Aku tahun kemarin butuh minimal tuh 250 juta untuk menampung semua hasil panen petani, dan itu di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Tahun kemarin. Itu ngaruhi luasnya berapa gitu nggak dengan les gitu? Itu aku bisa menampung paling nggak 40 ton panenan petani per musim panen. Per musim panen 40 ton. Nah, tahun kemarin dapat 40 ton. Cukup unik Mas Angga. Jadi 2019 itu aku panen cuma 16 ton. 2020 itu naik ke 42 ton. Kenapa bisa gitu? Usianya kopi bertambah, petani merawatnya sudah mulai pinter. Oh iya, oke. Target tahun ini ya kita di angka 65 sampai 70 ton. Oh, tetap di target ya? Kita ada target naik gitu. Wow. Dan ya butuh modalnya tahun ini pasti tambah banyak. Alat penjemuran, alat pengolahan juga kita membutuhkan sing spesifikasinya lebih bagus pasti nih. Nek teman-temannya Mas Rinto gitu, suka mata Mas Rinto sendiri, suka ada keluhan nggak? Apalagi pandemi gini kan, pandemi kan ya wes semua lini Mas. Ngaruh Mas, kroso banget. Apalagi di awal-awal pandemi, Maret, April, Mei, Juni gitu kan, banyak kedai yang harus tutup. Kan yang modalnya pas ya. Karena mitra-mitra kita kan sementara ini kedai-kedai kopi gitu kan. Sementara mereka libur, bahkan ada sampai gulung tikar, otomatis aku kehilangan mitra yang biasa menyerap panenanku. Karena ceruk pasarku kan masih teman-teman pelaku di hilir, penikmat, roastery, gede gitu kan. Mau keluar juga nggak mungkin kan? Keluar negeri nggak mungkin waktu itu kan semua. Ya pandemi kan seluruh dunia gitu. Ya, dan semua merasakan. Nah, aku di situ juga pas panenan petani naik hampir 150%, kena pandemi. Ya, kerasa banget sih. Jadi modalku mandek, tapi aku berpikir positif, ini invest gitu kan, karena kopi biji masih sama kulit HS itu kan disimpan sekian tahun masih aman. Terus omsetnya turun berapa persen gitu? Hampir 40-an% Mas. Hampir 40. Kita itu di 3 bulan pertama misalkan per bulan itu bisa keluar 200-300 kilo gitu kan. Pernah sebulan kita cuma keluar 25 kilo. Dan itu ya, itu pas panen raya dari ratusan kilo gitu, 25 kilo itu pernah gitu kan. Nah, tapi pelan-pelan gitu semakin bertahan. Untungnya waktu itu ada beberapa investor yang masuk. Magelang ini aku dapat bantuan investor tuh dari Pak Barlian yang punya kedai fotografi. Ya. Itu jadi dia sistemnya tempatnya Mbak Eki. Membantunya keren Mas. Jadi dia titip uang tapi minta dibayar green bean. Nah itu kan kerjasama sih sangat menguntungkan. Ya harapannya mungkin pemerintah bisa menghubungkan dengan orang-orang kayak gitu lebih banyak lagi. Nek tanggapannya Mas Rinto, Magelang ini kan terus akhirnya latah ya. Hampir semua tempat makan pasti ada kopinya. Ya kan? Yeah. Bahkan ya semua orang ngerti apa sih suka YouTube ya dari buka kedai kopi itu menurut Mas Rinto gitu. Magelang sendiri. Magelang buat aku kota sing imut kayak gini ya. Itu luar biasa loh. Industri kopinya tuh luar biasa. Dari segi SDM-nya, terutama pelaku-pelaku teman-teman di hilir ya, sing koyo jenengan Mas Angga, Mbak Maya dan teman-teman itu bukan sekedar ngulik kedainya, meningkatkan ilmunya, tapi mereka yo terjun ke lapangan ketemu petani, membantu edukasi. Wah luar biasa. Itu Magelang juara. Sebagai pegiat kan. Pegiat. Tapi kalau gini, kalau latah gitu, tetap nggak ada kopi. Ya itu tetap harus hanya gini, dia hanya menanam barista, tapi dia nggak ngerti metodenya seperti apa. Itu nek Mas Rinto pilih nanggapi. Menurut aku itu bisa jalan kalau modalnya dia uangnya tak berseri. Jadi dia nggak mikir lagi untung rugi. Anak sultan ya. Sultan. Tapi nek kui untuk usaha, aku tetap was-was dalam arti sebuah industri kopi itu kudunya paham gitu loh. Paham apa yang disuguhkan, paham buat siapa, paham dari mana. Dan estetika. Itu benar-benar harus mengetahui biar
dia mampu menjalankan usaha itu secara maksimal, karena kopi itu tidak hanya jual beli tapi ada interaksi, ada diskusi. Contohnya jenengan ngapain pun ketemu temennya enak atau ngopi yuk. Oh iya ya. Ngopi yuk. Berarti kan kopi itu sesuatu yang punya nilai, punya lebih ya, nggak bisa asal-asalan kecuali Jadi anak bukan sultan orangnya tadi. tapi kopinya itu menghasilkan entrepreneur ya. Iya. Luar Semua biasa. kegiatan paling asik itu ngopi yuk. Ngopi. Ngopi-ngopi yuk. Atau ngumbahin. Atau kumpul sama aku ngumbahin. Iya. Ngopi-ngopi. Iya. Pas merosot waktu itu Mas. Gimana? Trauma nggak penjualannya segitu? Kita ketika masuk ke dunia usaha, kita sudah tahu ya kalau itu akan siklusnya tuh kayak grafik naik turun gitu kan. Nah, bagaimana saat turun itu kita mampu menjaga optimisme, menjaga semangat dan tetap berkarya, tetap berkualitas gitu kan. Karena pandemi ini nggak cuma kopi, semua industri kena. Just. Mas Angga, iki kok mau nang kene kok cekel iki opo iki? Oh iya. Aku penasaran nang kene ket mau ana kopi, ana kerdus api iki opo Iki baru tuku Mas. Jadi ya era saiki Mas nek nggo digital enggak wow. Maksudnya piye? TV-mu buruk apa ora sih? Iki kanggo TV. Nggo TV. Oh, ben opo? Ya bener sih Mas, erane digital Mas. Malah nang kali angkrek iso dipasang ra Ya iki. iso, iki iso tukune ndi wae murah hargane. Ini namanya set-top box digunakan untuk menyeting TV digital supaya jernih. Nanggonku ku TV ini gringgingan, isine semut kabeh. Selain di balsem kudu tuku iki Mas. Ngono lah, ini konco-konco jangan lupa saatnya beralih ke TV digital. Men pakai ini, bukan yang beginian. Iki tuku nang ndi iki? Oh no, engko tak andani info. Oke. Wis pokoknya gambarmu resik digital tuh wah, istimewa. Wis lanjut kopi lah. Sip. Sik, ayo. Ya wis enak ya ngopi nonton TV Aja resik. dipek iki nggonku aku bar tuku. Nyileh. Ora tuku dhewe. Ya. Nek kopimu gua. Wis lanjut. Oke. Pasar kita sing di dunia perkopian di hilir yang tempat makan, kedai itu kan kudu tutup. Kudu tutup beberapa kali, bahkan dibatasi bukain luwih awan, tutupi luwih gasik gitu. Ya itu secara pemasaran aku berkurang, tadi tak ceritakan bahkan hampir berkurang 40 sampai 60%. Nah, yang aku lakukan karena pandemi ini nggak tahu kapan berakhir, tapi usaha ini kudu tetap jalan. Satu ben aku ya iso dolan-dolan rene duwe sangu. Yang kedua, petani-petani di Kaliangkrek itu tetap terangkat hasil buminya. Ya yang aku lakukan adalah berusaha satu tetap menjaga semangat petani. Aku yakinkan ke mereka kopi ini potensial dan berapapun panenanmu akan ku ambil. Ini persiapannya Mas, kan biasanya pandemi kan mau dituntut untuk ngempet sih, diempet sih orang tak toke, pasti akan ada sesuatu yang masif setelahnya. Nah, persiapannya pandemi supaya setelah pandemi selesai itu blar, ke luar negeri mana? Ya, yang pertama aku berusaha branding produkku itu adalah sesuatu barang yang berkualitas. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain, aku brandingnya di media sosial. Paling banter aku cuma ada Instagram gitu kan. Nah di situ aku menceritakan semua kegiatan petani. Jadi sebelum saat pandemi ini aku membuat kayak storytelling tentang kegiatan pertanian. Orang-orang akan penasaran. Edukasi. Jadi ketika pandemi ini sudah mulai menurun, masyarakat sudah boleh beraktivitas, mereka sudah ada rasa penasaran dulu dengan kopi Kaliangkrek. Jadi mereka sudah bisa main, yuk dolan ring kebon. Oh kayak ono kopi beli. Jadi aku membranding bahwa di Kaliangkrek itu ada kopi, kopinya berkualitas, prosesnya genah, iso bertanggung jawabkan, kok ombe iso enak. Jadi ketika kedai mulai buka, terus wong-wong sudah mulai boleh dolan ke kebun, itu menjadikan Kaliangkrek salah satu destinasi. Ya selain tetap memberikan edukasi ke petani pentingnya prokes ya, nek ono tamu ya kita sambut dengan bermasker, cuci tangan dulu, nang kebun ya iso. Nah ya hal-hal kayak gitu. Jadi pelatihan peningkatan SDM ke petani, branding kualitas, dan juga menggandeng beberapa investor dan aku tetap iso ambekan. Kebun saya dadi piro Mas luasnya? Awal-awal tuh aku punya kebun tuh di angka 2 hektaran ya, yang hampir mendekati 3 itu kebun-kebun anyar, amarga aku usaha kopi. Ya aku beli lahan itu tak tanduri kopi meneh.
ora tak gawe villa, ora tak gawe penginapan, tak gawe tanduran kopi. Lahan edukasi dan bisnis. Iya. Aku tak terjun ning dunia bisnis iki wae. Nek sugih lho ya, tak melu. Tetep kudu iso. Sugih kopi. Bener. Nah, tidak menutup kemungkinan ngene. Kan duwe kopi kali anggrek. Ana kopi liyane enggak sing disenengi? Apa favoritnya apa? Kopi saka daerah lain ngono. Apa kopi boleh do daerah lain boleh atau selain aku tetap hari-hari minumnya kali anggrek. Oh iya. Tapi aku juga punya ini Mas, program punya niat itu sebulan aku minimal nyicipi 5 kopi Nusantara. 5 kopi Nusantara. Misalkan daerah manapun gitu kan. Aku dolan ning gede kono, ono kopi anyar, aku icipi gitu kan. Tapi tetap kali anggrek aku bendino. Tapi sebulan aku punya target minimal 5 kopi dari Nusantara, dari Aceh sampai Papua sana. Nek sing ketemu aku dolan ring sapa ring gede endi. Oh, ono saka Papua, oh ono saka Sulawesi, ya aku icip gitu kan. Kalau favorit tetap kali anggrek. Ya iyalah yang duwe non sewu. Sudah menikah? Sudah. Nek karo kopi cinta ndi karo bojone? Nek saiki ya cinta kopine, engko bengi cinta bojone. Jadi secinta itu ya dengan kopi ya? Iya, karena dengan kopi ini aku mampu membranding daerahku Mas. Daerahku ki ngumpet cilik ngisor gunung. Oh daerah ndi Mas? Kali anggrek daerah ndi? Kali anggrek ikute iki jenenge Desa Ngawonggo, dusune namanya Pengkol. Ngawonggo dusun Pengkol. Dusun Pengkol. Jadi dalane mengkol-mengkol, menggo pinggir jurang, kanan jurang. Iki gek tekan desaku. Nah, nang kono kuwi dhisik tukang kantor pos ngenterke surat ora gelem Mas mbiyen. Dalane angel. Tapi internet ada peradaban kan di sana? Yo nak internet angel tenan, aku ya terpaksa nembak wifi. Wifi ya. Wifi bisa nih kono ya. Akhirnya aku pakai wifi karena orang ono sinyal blas. Berarti pas iki iso sesuk. Iso TV ini digital. Ya, aku puasnya situ di Pengkol ini sudah mulai dikenal masyarakat berawal dari kopi. Bahkan Sabtu kemarin aku dapat kunjungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diliput Magelang TV. Masa sih? Serius. Pak Sandiaga. Pak Sandiaga Uno. Itu dewi apa? Diseduhkan ngopi, langsung bilang terbaik. Aku kan harapan khususku dari kopi ini, petani terutama anak muda itu bangga menjadi petani. Jadi rasa muluk-muluk nggawe lamaran kerja merantau ke Jakarta. Wes jadi tuan di tanah sendiri dengan bertani. Betul. Karena itu pekerjaan justru yang akan lebih prestis buat. Tambahin Mas tipsnya sih, kasih tips ke teman-teman semua yang pengen membuka usaha kopi. Pengen buka usaha, oke. Tanamkan ke mereka bahwa dengan kopi ini mereka bisa. Oke. Yo teman-teman yang memulai usaha, simple sih benernya, nggak usah jauh-jauh. Lihat kanan kiri sebelah rumah kita tuh potensinya apa. Kalau kita sebagai petani ya berarti kebun kita, lahan kita itu adalah sebuah potensi. Maksimalkan di situ, jangan pernah menunda hal sekecil apapun. Jadi yang tradisi Mas nulis. Kenangan ya. Oh ini kalimat-kalimat inspirasi nih Mas Rinto. Aku nulis ya. Ora Mas, gambar. Nulis. Sekali lagi kanca-kancaku yang budiman, jangan lupa saatnya beralih ke TV digital tulung. Wis timbang bludrek nang omah TV-mu akeh semute. Wis ganti digital. Apa? Gampang iki lho. Set-top box wis tuku iki murah. Terus nek pengen streaming duwe Android to, wis buka Play Store kuwi ana JPM Stream. Engko aku ono bintang tamu sing ayu-ayu ganteng-ganteng dan inspiratif. Pokoknya itu aja lah. Nek pengen ngrungokke audionya ya di Spotify, suaranya lebih jernih gitu. Kopikan Magelang, sejahtera petani berkat liputan Magelang TV. Wes, terima kasih loh. Oke, sampai di sini dulu. Thank you. Mas, thank you ya. Sehat selalu, sehat. Amin. Tetap semangat ya. Oke, pastikan ngopi tiap hari. Oh, pasti. Terhitung hari ini saya akan minum kopi setiap hari. Catet. Sip ya. Oke, kaca-kaca, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa madang. Angga pamit. Program ini didukung oleh Arabica Java Coffee Kaliangkrik.